Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Sebelum memulai videonya, admin ingin menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mangaka legendaris yakni Akira Toriyama, yang telah menciptakan series manga legendaris juga yaitu Dragon Ball. Banyak pencipta manga atau anime Jepang, yang terinspirasi dari karya sang legenda tersebut dan salah satunya adalah manga Naruto, yang diciptakan oleh Masashi Kishimoto. Beristirahatlah dengan tenang dan karyamu akan selalu dinikmati. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen kedatangan Jura, setelah sebelumnya mencoba menculik Naruto. Akan tetapi, Jura akan terus melakukan itu, meskipun mendapat perlawanan secara terus-menerus. Jura takkan bosan untuk mencoba memangsa Naruto, yang saat ini kembali ditahan oleh Kawaki. Kemudian, beberapa orang termasuk Kashin Koji, juga merasa khawatir bila Shinju itu akan memulai penghancuran total kepada desa Konoha. Koji diperlihatkan mencoba membantu yang lain, meskipun dia dicurigai atau dianggap orang asing bagi shinobi Konoha. Koji tidak peduli, dan dia hanya memiliki satu tujuan yaitu, membantu Boruto mengalahkan para Shinju. Jika Shinju tak dikalahkan, maka bumi manusia akan selesai oleh 4 Shinju. Adegan kemudian memperlihatkan para Anbu, juga ikut membantu Koji melawan Shinju Jura. Salah satu Anbu berkata, dia adalah orang yang telah membantu Boruto di luar Konoha. Akan tetapi, dia malah ikut membantu kita melawan orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membantunya? Sai kemudian menjawab, tak ada alasan lain namun, aku perlu mendengarkan pendapat dari Shikamaru dulu. Sai kemudian menghubungi Shikamaru, dan bertanya tentang seorang Koji. Mendapatkan pertanyaan tentang itu, Shikamaru menjelaskan hal-hal mudah kepada mereka. Shikamaru berkata, untuk saat ini, pilihan kita hanya sedikit dan dia adalah opsi yang perlu dipertimbangkan. Aku tahu bahwa bekerja sama dengan musuh pertama, merupakan hal yang begitu sulit diterima akan tetapi, Shinju itu berbeda dan ancamannya lebih berbahaya. Jika tidak, tak mungkin Koji atau Boruto membantu kita melawan Kode, dan melawan Shinju juga. Sai kemudian terlihat setuju, setelah mendapatkan pencerahan atas pertanyaannya mengenai Koji. Shikamaru melanjutkan ucapannya dengan berkata, bantulah dia dan sebisa mungkin, jangan sampai banyak terjadinya korban. Gunakan beberapa strategi dan formasi yang telah kau latih selama menjadi kepala Anbu. Aku akan mengandalkan kalian, dan aku percaya dengan kalian semua. Sai kemudian mengiyakan perintah Shikamaru tersebut, dan Sai lalu menyuruh Anbu lainnya untuk bergabung dengannya. Beberapa Anbu kemudian muncul, lalu membentuk formasi khusus momen darurat. Sementara itu, Daemon terlihat bahagia, karena dia akan memulai pertarungan. Entah apa yang ada di pikirannya akan tetapi, Daemon tampak hanya ingin melindungi kakaknya. Karena sebelumnya di chapter 6 lalu, Eida telah ditargetkan oleh Shinju berkepala botak yang disebut botol. Bahkan waktu itu admin telah memprediksi jika Daemon langsung mencoba bertarung dengan Shinju botak namun, Shinju itu pasti mundur akibat kekuatan dewa milik Daemon. Lalu sekarang, Daemon akan meladeni Shinju Jura, demi melindungi kakaknya serta warga desa Konoha. Daemon berkata, meskipun aku tak terlalu peduli dengan orang-orang di sini, tapi desa ini merupakan tempat ternyaman bagi kakakku. Jika ada yang mencoba membuat keributan, aku akan terlibat untuk membantu. Jura yang masih beradu taijutsu dengan Koji, masih merasa kesal melihat Daemon yang tampak meremehkannya. Jura seketika saja, membuat Koji terhimpit oleh tanah dan akar-akar pohonnya. Namun, tubuh Koji itu hanyalah bunshin saja dan akhirnya, Jura melayang kembali ke udara. Dari atas sana dia kemudian berkata, aku suka dengan sikap percaya dirimu itu akan tetapi, terlalu berlebihan merupakan sikap yang begitu buruk bocah. Memiliki satu kemampuan dewa saja, kau telah sombong dan berani meremehkanku. Dengan lancangnya Daemon berkata, kenyataannya memang begitu bahwa aku bisa membuatmu berpikir panjang untuk menyerangku. Jura kemudian terlihat kesal, sambil berbicara dalam hatinya. Sial bocah ini, tampak mencoba untuk memancing diriku. Tapi ketidaktahuanku mengenai beberapa hal, membuatku seperti terbatas untuk melakukan sesuatu. Nah admin berpendapat, para Shinju pasti kebingungan ketika berhadapan dengan Daemon.
Lagi-lagi kita berbicara tentang beberapa hal misterius, yang sampai hari ini belum dijelaskan oleh Masashi Kishimoto. Salah satu misteri itu, yakni berkaitan dengan kekuatan refleksi milik Daemon. Admin pun masih berpikir, bagaimana dan apa sebenarnya counter dari kekuatan Daemon itu. Dan salah satu jawaban muncul pada nama Himawari, yang saat itu membuat Daemon terkejut dengannya. Karena kekuatan tersembunyi Himawari, bisa jadi adalah counter dari jutsu refleksi Daemon. Dan juga, Himawari termasuk salah satu kemisteriusan yang belum dijelaskan. Jadi, banyak hal yang belum terpecahkan dan mungkin, sebentar lagi akan terungkap di Boruto chapter yang akan datang. Kemudian, adegan berpindah kepada Boruto, yang bersiap meninggalkan dimensi Daikokuten Kawaki. Setelah beberapa kali mencoba membujuk Kawaki, Boruto gagal melakukan itu karena Kawaki terus menyerangnya. Sementara Momochan di dalam tubuhnya, terus-menerus memaksa untuk pergi dari situ. Boruto lalu melihat ke arah ayah dan ibunya, sambil meninggalkan pesan bahwa dia akan berusaha kembali lagi ke sini menyelamatkan mereka berdua. Tapi, adegan beralih dan memperlihatkan Shinju Hidari, yang secara tiba-tiba mendengar suara Sasuke lagi. Dari markasnya tersebut, Hidari mendengar di dalam dirinya, Sasuke kembali mengganggu pikirannya. Sebelumnya, mereka telah mencoba bertarung akan tetapi, Hidari belum sempat menghabisi jiwa Sasuke. Alhasil, jiwa Sasuke tampak masih memberikan perlawanan dari dalam tubuhnya. Hidari ingin meladeni Sasuke lagi akan tetapi, dia teringat perintah Jura, yang telah menyuruhnya untuk segera datang. Akhirnya, Hidari memutuskan untuk menyusul Jura ke desa Konoha juga. Adegan lalu berpindah ke tempat Konohamaru, yang mana mereka masih bertarung melawan Shinju Matsuri. Di sana, mereka masih berada di dalam penghalang, yang tak ada yang tahu keberadaan mereka. Matsuri tampak kelelahan, setelah pertarungan panjang melawan tim Shikadai. Matsuri berkata, aku tidak berpikir akan sejauh ini untuk mencoba melawan kalian. Nah saat Jura berkata demikian, Himawari langsung maju sambil mengaktifkan mata Byakuganya. Melihat itu, Matsuri melemparkan Hima tanah-tanah tajam, tapi Hima menangkisnya menggunakan teknik Juken. Lalu, Hima sampai di hadapannya dengan mencoba menjuken perut Matsuri. Matsuri langsung mengunci lengan Hima, menggunakan tanah yang kemudian mengeras di tangannya. Konohamaru berteriak memanggil nama Hima dengan ekspresi khawatir. Tapi, Hima tak habis akal karena seketika saja, Hima memfokuskan cakra di lengannya itu, dan membuat tanah tersebut pecah serta Matsuri melompat dari sana. Melihat Matsuri menjauh, Hima mengejarnya dengan melakukan lock-on atau kuncian, yang menargetkan Matsuri. Saat Hima melompat juga sambil memukul, Matsuri seketika berpindah dengan mengaktifkan limiternya. Alhasil, serangan Hima malah terkena pepohonan yang ada di situ. Dari jauh Chocho berkata, itu adalah kekuatan spesial dari Himawari. Ketika dia mengunci lawannya dengan Byakugan, orang itu dipastikan tak bisa kabur lagi. Shikade menyambung ucapan Chocho dengan berkata, kau memang benar akan tetapi, limiter itu benar-benar merepotkan. Sulit mengincar Shinju itu, jika dia selalu berpindah menggunakan limiternya. Aku penasaran apakah dia tak merasa kelelahan setelah seringkali menggunakan itu. Konohamaru menjawab, dia tak mungkin kehabisan cakra karena dia merupakan monster ekor 10. Semua energi alam ada di tubuhnya dan dia hanya memiliki jeda sedikit saja untuk dapat kehabisan cakra. Konohamaru kemudian mencoba menghubungi orang-orang lain untuk bisa menemukan mereka di dalam penghalang itu. Tapi, usahanya tetap gagal karena tentu saja, tak ada sensor yang bisa menembus tempat tersebut. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinju Jura, bergerak cepat menggunakan limiternya. Melihat itu, Koji menyuruh yang lain untuk waspada. Nah saat Koji belum selesai memperingatkan mereka, telah berjatuhan beberapa shinobi Krocho akibat ulah Jura. Jura menggigit mereka, dan beberapa lainnya dibunuh secara sadis. Anbusai lalu bergerak, dengan mengepung Jura sambil membuat sebuah kurungan yang terbuat dari tanah. Tapi, Jura memiliki limiter dan saat dia menghindar untuk menyerang Sai, Koji menolong Sai dengan langsung menarik Jura menggunakan rambutnya. Jura memotong rambut Koji, sambil berusaha menusuk perut Koji menggunakan besi hitam. Dalam beberapa sentimeter, itu akan melukai perut Koji akan tetapi, sang pahlawan seketika muncul di dekat Koji, dan tiba-tiba mereka berdua menghilang dari situ. Boruto dan Koji muncul di dekat kata kecil milik Koji yang ada di situ juga. Sekali lagi, Jutsu Hiraisin menyelamatkan nyawa Koji dari serangan Jura. Boruto berkata, apa paman baik-baik saja? Koji menjawab, ya, aku hampir saja terkena itu jika kau tak muncul tepat waktu Boruto. Jura kemudian berkata, akhirnya kau datang lagi dan mana Kawaki?
Melihatnya di sini, aku akan membalas dendam kepada dia dan menghabisi kalian berdua. Sementara itu, Kawaki ada di dimensinya menatap ke arah Naruto, dan bersumpah untuk membunuh Boruto demi melindungi Naruto. Sumpah antara Boruto dan Kawaki, jelas-jelas berbeda akan tetapi, ini menarik untuk ditunggu ketika mereka saling berhadapan nanti. Lalu, Kawaki pun keluar dari dimensi itu menggunakan portal karmanya. Seketika saja, dia muncul dan langsung menyerang Jura sambil berkata, "Kau takkan bisa mengalahkanku sialan." Nah tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.